Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Evanda dari kelas A. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi atau merupakan bagian dari tugas UAS Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap. Jadi, ada 3 pertanyaan yang diberikan. Dan yang pertama, materi apa yang didapatkan selama mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap? Selama mata kuliah ini, ada beberapa materi yang didapatkan, mulai dari karakter geografis hutan tropis lembap Kalimantan, hingga dinamika dan upaya pelestarian di lingkungan budaya hutan tropis lembap Kalimantan. Dan juga ada beberapa materi tentang sastra lisan Kenya dan hasil penelitian lainnya dari bab tersebut. Dan berikut ini adalah penjelasan dari beberapa materi yang didapatkan. Yang pertama atau A, upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan. Ada beberapa tahapan dan era dalam hal pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya alam di Kalimantan, yaitu diantara lain masa nomaden berladang berpindah yang berlangsung di masa prakolonial hingga kini. Selanjutnya era pertambangan minyak dan batu bara, serta era industri kayu, banjir kap, dan pemanfaatan hasil hutan. Lalu era kelapa sawit dan era ekowisata dan wisata budaya. Selanjutnya, upaya mencegah laju deforestasi dan degradasi lingkungan. Dan yang terakhir, pelestarian dan keberlanjutan budaya hutan tropis lembap Kalimantan. Dan yang selanjutnya yang kedua, B, materi selanjutnya yaitu bab 4 menyediakan hasil penelitian kembali pada masyarakat untuk mengukuhkan jati diri dan hak-hak tradisional. Bagian yang pertama yaitu sastra lisan suku Kenya Bakung di Desa Long Apan Baru oleh Kiai. Sastra lisan Bakung ini perlu diteliti dan ditulis dalam usaha pembinaan dalam penyelamatan dari kepunahan. Berdasarkan pada materi ini dijelaskan bahwa sekelompok masyarakat Bakung menetap di Long Apan atau Sungai Lurah dan terakhir pindah ke Long Aran sekitar tahun 1969. Oleh karena mereka berasal dari Long Apan, maka desa Long Aran lebih dikenal dengan nama Long Apan Baru. Bagian 2, lagu-lagu dan alat musik Dayak Kenya Lepa Maut oleh Dening Lam. Ada 9 jenis lagu yang dikenal oleh masyarakat Lepa Maut yang dapat digolongkan dalam 5 kategori dan dikenal 5 jenis dalam 3 kategori alat musik pada masyarakat Lepa Maut. Bagian 3, Gerabah Kalimantan Terakhir yang tradisional, deskripsi ringkas tentang teknologinya oleh Karina Arifin dan Bernard Selato. Diketahui bahwa di Kampung Apoping, Kecamatan Long Kujungan, 2 orang perempuan Kenya Lepo, ke-1 dan sudah tua dan 1 lagi setengah umur, masih membuat gerabah dari tanah liat sekali setahun sesuai panen. Pada materi ini juga dijelaskan pembuatan gerabah yang dilakukan dalam 2 tahap, dan semua tahap proses dilakukan oleh perempuan. Dan yang terakhir atau bagian 4, program pembangunan Museum Rakyat Kayan Mentarang Kebudayaan Pelestarian dan Partisipasi Masyarakat oleh Christina Kunci. Program pembangunan Museum Rakyat Mentarang lahir dari paradigma pelestarian baru ini. Inti dari program ini adalah parismis yang menyatakan pelestarian lingkungan tidak dapat dipisahkan dari pelestarian kebudayaan. Dan museum yang berlandaskan pada komuniti memiliki potensi besar untuk menjadi alat pendorong pelestarian. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apa lesson learn atau pelajaran yang didapat dari mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap? Pelajaran yang didapat dari mata kuliah ini diantaranya adalah bahwa di Kalimantan disebut dengan hutan tropis lembap karena memiliki ciri khas hutan tropis yang selalu basah atau lembap karena produksi hujan yang tinggi. Selanjutnya, pada materi upaya
keberlanjutan budaya di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan. Pelajaran yang didapat adalah bahwa pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya alam secara umum di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan telah mewarnai perjalanan sosial budaya dan ekonomi di Kalimantan. Pelajaran yang dapat pada bab 4 menyediakan hasil penelitian kembali pada masyarakat untuk mengukuhkan jati diri dan hak-hak tradisional, bahwa tujuan utama melakukan penelitian ini pada dasarnya untuk penyelamatan sastra lisan dari kepunahan, agar diketahui oleh generasi ke generasi lainnya. Selain itu, pada bagian materi yang lainnya terdapat berbagai penjelasan mulai dari sejarah dan pelestarian gerabah hingga proses pembuatan gerabah dari tanah liat dan lainnya. Dan pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir, apa kegiatan selanjutnya akan dilakukan setelah mengetahui atau mendapatkan pembelajaran dari wawasan budaya hutan tropis lembap? Hal yang dapat dilakukan setelah mendapatkan pembelajaran dari wawasan budaya hutan tropis lembap adalah dengan menjaga dan melestarikan lingkungan serta kebudayaan yang ada, menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.